Komisi 1 DPRD Subang memanggil perusahaan limbah B3 PT Subang Harapan Sejahtera Jaya SHSJ untuk rapat dengar pendapat di Balai Musyawarah DPRD Subang pada Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil tinjau lapangan yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Subang bersama DPM PTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpoldam Kabupaten Subang ke lokasi pembangunan pabrik limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, PT SHSJ di Kampung Segerang Desa Pada Asi Kecamatan Cibogo, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 lalu, di mana fakta di lapangan perusahaan tersebut masih saja membandel melakukan aktivitas pembangunan meski sudah ditegur melalui surat resmi oleh DPM PTSP dikarenakan belum berizin. Dalam agenda tersebut terlihat perangkat Komisi 1 DPRD Subang hadir lengkap, yakni Ketua Komisi 1 Bambang Irmayana dari fraksi Golkar, Beni Rudiono fraksi PDIP, Evi Nurafia fraksi PKS, Fikri Wijaya fraksi Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Elita Budiati, perwakilan perusahaan, camat dan Kapolsek Cibogo. RDP sempat dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan agar dapat menunjukkan bukti tertulis hasil survei dari tim perizinan, namun hingga waktu yang ditentukan pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti survei tersebut. Dalam agenda tersebut Komisi 1 DPRD Subang dengan tegas menyatakan agar pihak perusahaan menghentikan sementara pembangunan pabrik limbah B3 tersebut hingga legalitas perizinan benar-benar sudah lengkap. Apa sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan tersebut? Apalagi ini didengarnya sudah berbicara tentang perusahaan B3, yang artinya yang tadinya B3 juga tidak bakal kedengaran betul-betul berbahaya karena sudah banyaknya bola liar bersama. Ini kan kita juga repot. Kita jujur sekali lagi butuh apa yang dinamakan investor di Kabupaten Subang. Tapi di balik itu sekali lagi kami dari Komisi 1 mohonlah, artinya betul-betul normatifnya sudah kami tanya dari LH pun belum secuil pun, artinya betul-betul mengeluarkan. Nah ini kan gitu. Ini yang artinya terdengar oleh kami di DPRD Komisi 1. Maka dari itu saya harapkan mudah-mudahan artinya bisa memberikan pencerahan yang baik di dalam hearing ini, ya, di dalam pengambilan pendapat ini. Sebelum kami sampaikan kepada Camat, Kapolsek, juga rekan dari PT Subang Harapan Jaya, ya, saya mohon arahan dari Elita, ya, supaya artinya ada kejelasan yang lebih terang lah kira-kira. Baik, Bunda, kami persilakan waktu dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Insinyur Dr. Andes Bambang Irmayana, Pak Ikin, Pak Kapolsek dan Komisi 1 baru ketemu dengan pihak PT SSHS. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu karena kemarin ke sana bukan tidak ada yang semuanya pegawai yang ketemu. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, juga kita semua satu umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa hari ini agenda hari ini adalah untuk mengundang pihak PT Subang Sejahtera Harapan Jaya untuk menyikapi surat laporan aduan kepada kami dari masyarakat Kampung Segerang Desa Pada Asi, itu per Maret kalau nggak salah, karena memang suratnya tidak nyampe di Komisi 1. Komisi 1-nya nyampe itu setelah saya reses, saya diserbu sama masyarakat. Kita tahu di situ ada pabrik limbah. Dan agenda hari ini saya perlu perjelas dulu dalam surat yang kami layangkan. Surat ini bukan panggilan, Pak. DPRD mempunyai 3 peranan. Tupoksi kami ada 3. Yang pertama adalah membuat aturan legislasi, yang kedua adalah budgeting, dan yang ketiga adalah pengawasan. Dan hari ini kami dari DPRD, terutama Komisi 1 yang leading sektor perizinan ada di bawah pengawasan Komisi 1, sedang melaksanakan tupoksi kami yang ketiga, yaitu pengawasan. Untuk pengawasan kepada yang diduga atau disinyalir ada sesuatu permasalahan di perizinan yang berada di Kampung Segerang.
Nah, di dalam surat sebelum saya berbicara atau memberikan atau meminta klarifikasi, saya sengaja hari ini sebenarnya Pemdes juga saya undang sebenarnya Pak Lurah juga ya, karena biar tuntas semua. Karena pada intinya gini, Bapak harus paham, teman-teman yang hadir juga harus paham bahwa tugas kami di DPRD itu adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Investor itu adalah salah satu bagian dari sekarang ada di Subang, berarti bagian dari masyarakat Subang juga yang perlu kami lindungi. Nah, sebatas, tetapi tetap aturan yang kita pakai itu, karena di dalam usaha, di dalam apapun ada aturan yang harus kita pakai, yang artinya yang itu harus kita patuhi bersama, karena kita ada aturannya, ada acuannya. Teman-teman dari PT SSHS, di dalam surat yang kami kirimkan sebelum saya bicara, karena saya nggak bisa bicara kalau saya nggak lihat berkas. Di dalam catatan di bawah itu kami meminta agar PT SSHS itu membawa, bukan untuk diminta, kita nanti mungkin akan kopi di sini, biarpun kami sudah mendapatkan kopi dari beberapa dinas, tetapi tidak lengkap. Di dalam surat yang kami kirimkan itu kami meminta teman-teman membawa dokumen perizinan yang sudah dipunyai itu yang asli. Ya, kenapa? Ini biar kita konfirmasikan atau kita nanti soundingkan dengan apa yang sudah kita dapatkan dari dinas. Karena dari dinas itu kemarin ada yang izinnya masih dicari, ada beberapa. Hasil dan satu ada yang penting buat kami, karena kemarin pada saat kita ke lokasi itu ada bilangnya si bagian humas dari PT SSHS yang bilang bahwa PT SSHS per bulan 2021 akhir itu sudah melakukan survei ke masyarakat. Nah, itu yang kemarin kita pesankan, tolong Pak Mumu namanya ya, Pak Mumu tolong sampaikan kepada direktur bahwa kami meminta hasil survei tersebut kalau memang sudah dilakukan. Karena kita akan lihat poin-poin yang disurvei itu apa. Yang kata Pak Mumu bahwa 100% survei itu isinya adalah masyarakat menyetujui. Nah, itu kan menjadi bahan pertanyaan buat kami. Hari ini saya mohon Pak Atang untuk meminta dulu berkas biar saya bisa baca, bisa pelajari untuk kami teman-teman. Kita ada 4 yang hadir ya. Kalau kemarin Pak izin kita ke lapangan tuh semuanya hadir. Pada saat kita ke lapangan hadir, cuma ini satu aja Pak Ikin. Jangan marah sama Pak Ketut, tapi kemarin kita datang, tapi Kanit Intel ada kemarin ya. Terakhir saya lihat Kanit Intel. Kemarin kita ke lokasi. Sebenarnya kami sedikit kecewa. Sedikit kecewa kenapa? Karena di sana ada penggalangan massa. Itu yang tidak kami inginkan. Solusinya adalah tempuh perizinan selesai. Solusinya adalah terempuh perizinan baru boleh beraktivitas. Kalau belum ada berarti Anda tidak boleh aktivitas. Tetapi ini jangan dianggap menjegal. Tegas Elita Budiati, Wakil Ketua DPRD Subang dari fraksi Partai Golkar. Kepala dinas dikumpulkan harus mencari solusi. Tidak ada, solusinya adalah tempuh perizinan selesai, titik. Tidak ada lagi solusinya harus begini, ada. Solusinya adalah tempuh perizinan baru boleh beraktivitas. Kalau belum ada berarti Anda tidak boleh beraktivitas. Tetapi ini jangan dianggap menjegal, tidak ada menjegal, karena nggak ada keuntungan apapun buat kami. Dengan ini kan sebenarnya resiko buat saya atau Partai Golkar, karena yang ramai di sana, wah dari Golkar yang namanya menjegal. Dibilangnya kan selalu konotasinya negatif. Sekali lagi masyarakat harus paham bahwa Golkar atau kami dari PKS juga ada sangat konsen, PKS, PDI juga tadi ada, Nasdem juga tadi ada, kita lengkap. Tumben untuk satu kegiatan semua partai sepakat. Terlepas dari ada oknum yang dikatakan oleh Pak Beni, saya tidak tahu oknumnya siapa, yang saya tidak mau sujud. Yang penting keputusan kami adalah keputusan, bukan hanya keputusan elita dari Golkar, tetapi keputusan Komisi 1 dan juga OPD yang kemarin didapatkan bahwa ini tidak boleh aktivitas. Tapi kalau kemarin kita sempat wawancara dengan masyarakat, banyak mereka juga yang tidak paham dengan apa itu sangat tidak limbah paham, B3. karena dibilangnya pabrik tekwang. Pabrik tekwang. Artinya mereka harus lebih diberikan sosialisasi yang lebih. Sebenarnya kemarin sosialisasi yang turun itu 11 orang secara tidak langsung kemarin dikasih tahu. Ibu tahu nggak ini pabrik apa? Weruh, ini pabriknya pabrik kayak tekwang, bukan. Ini pabrik limbah B3. Sebenarnya masyarakat itu tidak tahu. Jadi mereka hanya tahunya kalau ada pabrik kan nanti kita kerja. Betul. Yang akan menentang itu kan yang sekarang bekerja di sana. Makanya saya tadi bilang dengan saya keras seperti ini, sebenarnya kan saya pasti dibenci oleh beberapa pihak di sana yang lapangan pekerjaan. Makanya saya kemarin jelaskan, jangan sampai hanya karena kita ingin bekerja, tetapi kita memberikan air mata nanti buat anak cucu kita. Sebelumnya tim tinjau lapangan yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Subang Haja Elita Budiati, Ketua dan anggota Komisi 1 Haji Bambang Irmayana, Insinyur Beni Rudiono, Kabid Perizinan DPM PT SP Yusep, Kabid Tata Lingkungan DLH Agus Saefullah,
Sekretaris Satpoldam Agus Hendra langsung cross-check ke lokasi pembangunan pabrik limbah B3 di Kampung Segerang Desa Pada Asi Kecamatan Cibogo dan mendapati adanya aktivitas yang dilakukan pihak perusahaan meskipun belum berizin dan sudah ditegur secara resmi oleh DPM PTSP pada 21 Juli 2022 lalu. Menurut warga yang sempat ditemui di lokasi pabrik, sebagian besar tidak paham dengan apa yang disebut pabrik limbah B3. Bahkan ada salah satu warga yang berseloroh, mau pabrik sapi atau apa ke, yang penting masyarakat sejahtera dan kalau ada yang sakit perusahaan bertanggung jawab, ungkap warga yang enggan disebut namanya. Dan saat ditanya apakah mengetahui apa itu limbah B3, dia tetap menjawab, yang penting masyarakat sejahtera. Menyangka atau menuduh perusahaan itu kudu aya naon penyelidikan dulu nanti aya abdi mah makan anu satak kita mah koyong salamet we Hayang selamat. mohon Berarti yang selamatnya nolak merenang. ya tergantung nolak itu nama tergantung asal tong harugikeun ka masyarakat Asal pengaruhnya masyarakat. mohon gitu da abi mah teu terang Nolak kumaha itu ayo-ayo nutunya. Iya. intina mah dia bener Mangga. Ibu salah. intina mah sebagai masyarakat di lingkungan dia yang sejahtera eta mah pada pabrik limbah teh pada pabrik teh pada Pabrik awewe teh, pabrik kebo teh, pabrik puding, kar. Maning awewe, maning awewe. Tapi kan ulah ngabahayakeun. Warga lainnya menuturkan, saya merasa resah dengan adanya pabrik pengolahan limbah karena dikhawatirkan berdampak bagi kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan yang berdekatan. Selain itu juga kalau ini sudah berjalan pasti dampak bagi lingkungan seperti sungai yang sudah pasti tercemari pun terhadap pertanian, dan yang sangat dikhawatirkan adalah dampak kesehatan warga. Masyarakat kumaha tanggapanan? Ya masyarakat mungkin yang awam apa ya berpihak ke eta perusahaan. ya perusahaan sebagian ya karena nama dengan caket nu itu pabrik mah memang elak lobana menolak Menolakna kunaon tah? menolakna cenah teh dipaparkeun teh masalah bahan beracun eta Bahan beracun, akibatna baruna. Akibatna naon wae cen? ya mungkin kesehatan mungkin Pak. Tadi sabar urang loba. Seurang. Di tempat terpisah, pemerhati lingkungan hidup yang enggan disebut namanya dengan tegas menyatakan bahwa proses pengajuan izin perusahaan tersebut sudah lama, sekitar 6 tahun ke belakang. Dari awal Dinas Lingkungan Hidup menolak karena lokasi untuk pengolahan limbah B3 dekat pemukiman dan berbatasan dengan sungai, tentunya sangat membahayakan lingkungan. Ironisnya dalam proses tersebut diduga banyak melibatkan pejabat yang menerima cuan sehingga pada akhirnya PUPR memberi rekomendasi ke tata ruangan dan IPPT pun dikeluarkan oleh Pemda Subang. Diduga untuk proses ini investor mengeluarkan biaya kurang lebih 700 jutaan. Harus dibongkar siapa yang terlibat dan pabrik harus ditutup atau solusinya pindah lokasi dari itu. Dan tentunya harus ada kajian teknisnya dulu. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa payung hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 18 Jo PP 85 Tahun 1999 tentang definisi dan pengelolaan limbah B3, termasuk juga mengatur ketetapan pidananya, dan yang terbaru yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diberitakan beberapa media massa baik lokal maupun nasional bahwa beberapa elemen massa sempat melakukan aksi protes terhadap pembangunan perusahaan tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan.